Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham ya. Dan di video kali ini kita akan bahas salah satu saham yang sangat fenomenal di tahun ini ya. Bisa kita katakan King of Digital Stock, yaitu saham DMMX ya. Kita tahu saham ini ya di tahun 2021 ini sudah naik 1200% alias sudah 12 kali bagger. Kita akan bahas di video ini. Cuman sebelumnya silahkan teman-teman subscribe dulu channel ini ya. Dan silahkan teman-teman join di dalam channel Telegram kami, channel The Investor. Kenapa harus join di channel Telegram kami? Karena di situ kadang saya share mengenai tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan ya. Linknya ada di dalam deskripsi maupun dalam kolom komentar yang sudah kami. Oke, sebelumnya kami ingin menginformasikan lagi teman-teman sekalian ya, bahwa kami rencana akan mengadakan webinar value investing. Ya, webinar ini akan kami selenggarakan insya Allah tanggal 24 dan 25 September 2021 dengan tema menghitung harga wajar saham dan menyusun portfolio yang ideal. Nah, jika teman-teman mengikuti webinar ini, teman-teman akan mendapatkan fasilitas lifetime ya. Jadi ada fasilitas seumur hidupnya. Apa saja? Yang pertama, rekaman webinar. Yang kedua, gratis mengikuti webinar value investing selanjutnya. Jadi bagi teman-teman yang sudah ikut webinar value investing ini sejak tahun kemarin, besok pun masih bisa ikut secara gratis ya. Yang ketiga, ada update ebook ya. Jadi kita juga memberikan fasilitas ebook yang berisi 15 saham-saham yang akan kami update setiap bulannya. Yang keempat, ada supporting groupnya. Jadi kita bisa diskusi di grup ini. Dan sekali lagi teman-teman sekalian, semua fasilitas ini teman-teman akan dapatkan secara lifetime alias seumur hidup. Pastinya seumur hidup selama The Investor masih ada ya. Oke, teman-teman silakan registrasi di website kami www.theinvestor.id. Oke, selanjutnya kita coba sedikit review mengenai harga saham DMMX ya. Jadi kita akan bahas saham DMMX. Sejak atau saat video ini diambil ya, tanggal 15 September 2021, harga saham DMMX di perdagangan di kisaran 3.160. Artinya kalau kita hitung secara year to date ya, dari akhir tahun 2020 sampai sekarang harga saham DMMX sudah naik 1.243% ya. Kenaikan yang sangat fantastis. Jadi saya ucapkan pada teman-teman sekalian ya, saya ucapkan selamat kepada teman-teman sekalian yang mendapatkan bagger dari saham ini ya. Jadi rezeki teman-teman sekalian, rezeki Anda semua. Nah, sekarang kita akan bahas ya dari sisi fundamentalnya. Ya, kita masuki dulu di laporan laba rugi DMMX per triwulan 2 2021. Kalau kita lihat kinerja operasional di semester 1 ini, menurut saya kinerjanya bagus ya, bahkan sangat bagus ya. Ini ditandai dengan kenaikan pendapatan yang naik 65%. Ya, kenaikan laba kotornya 21% dan kenaikan laba bersih 541%. Jadi ini kenaikan kinerja yang menurut saya sangat bagus. Sekarang kita coba lihat segmen bisnis dari DMMX ini ya. Kalau kita melihat informasi segmen dari bisnis DMMX ini sebenarnya dibagi menjadi beberapa segmen. Ada trade marketing, ada penjualan perangkat keras ya, ada jasa pengelolaan, ada sewa pakai infrastruktur, dan ada platform bursa iklan. Nah, kita coba bahas sekilas saja satu demi satunya ya. Trade marketing dan marketplace commerce ya, ini saya ambilkan dari public expose yang diterbitkan oleh DMMX ya, yang dikeluarkan oleh DMMX ya. Jadi trade marketing ini adalah di mana DMMX ya memberikan program alias membuat konten program marketing ya, di mana berupa advertising ya, marketing promotion, marketplace commerce, dan sales activation ya, di mana ini juga kerjasama dengan Kios Warga dan juga RSC Group ya. Ya, dan ini sudah kerjasama dengan sekitar 99.000 toko dengan 3 juta toko untuk market potensialnya ya. Jadi ada potensi sampai 3 juta toko. Kemudian sekelas juga mengenai managed service ya, dimana kalau teman-teman sering datang ke misalkan ke Indomaret, ke Alfamidi, ke Alfamart, ke Circle K ya, jadi di sini ada papan iklannya seperti ini kan, go ahead dan sebagainya, ada di atas ini ya, beli pulsa paket data dan sebagainya. Nah, ini adalah konten-konten yang dibikin oleh DMMX ya, jadi semua
toko Circle K, Indomaret dan sebagainya ini, jika ada konten iklannya ini semua yang membikin adalah DMMX. Ya, kira-kira seperti itu ya. Kemudian infrastructure as a service. Ya, jadi kalau misalkan nih teman-teman datang ke KFC ya, KFC, kemudian teman-teman lihat nih di sini ada papan menu gambar beserta harganya. Nah, ini yang membikin DMMX. Jadi semua ibaratnya semua toko KFC di sini yang membikin DMMX. Ya. Kemudian ada Advertising Exchange Hub ya atau ADEX ya, ini juga sama ya. Jadi misalkan teman-teman datang di halte Transjakarta, ada papan iklannya seperti ini ya. Papan iklan di sini ya, papan istilahnya penunjuk jalan gitu ya. Atau mungkin di toko-toko seperti ini. Nah, ini yang menyediakan juga DMMX. Kemudian ada istilahnya Signage ya. Signage ini seperti perangkat medianya. Nah, disinilah DMMX juga jualan perangkat kerasnya di level ini ya, di segmen ini. Kemudian ke depan ya, alias sekarang DMMX sudah masuk ke target baru, di mana DMMX juga mulai membuat konten-konten untuk game. Plus ya, DMMX sendiri juga masuk ke jasa logistik dengan merek yang mungkin teman-teman tahu, Si Cepat Express ya, di mana ini sering diiklankan di podcastnya Deddy Corbuzier ya. Pasti teman-teman tahu ya. Plus juga sekarang DMMX kerjasama dengan Rans Entertainment ya, perusahaannya milik Raffi Ahmad ya, membikin anak perusahaan atau perusahaan patungan yang dinamakan Digirans ya. Ini juga pengembangan baru ya. Jadi memang ekspansi dari bisnis digital DMMX ini luar biasa. Oke. Sekarang kita balik lagi ya ke laporan laba ruginya. Memang dari sisi pendapatan, karena perusahaan ini masih sangat ekspansif ya, atau masih rajin ekspansi, pendapatannya naik. Tapi kalau kita lihat secara laba kotornya atau laba brutonya sebenarnya kecil ya. Jadi kalau kita hitung secara gross profit margin itu hanya 7-8%. Nah, kenapa gross profit marginnya kecil? Ya inilah bisnis digital memang seperti ini. Jadi bisnis digital ini sebenarnya labanya kecil, tetapi yang mereka lakukan adalah mereka harus melakukan dalam jumlah yang besar, jumlah yang banyak, sehingga laba yang terkumpul dari yang kecil-kecil ini akan menjadi besar ya. Jadi bisnis dari digital itu memang seperti itu ya, laba kecil tetapi kalau jumlahnya sangat besar maka ya bisa membuat labanya besar juga. Nah, tetapi yang perlu kita lihat lagi ya, dari kenaikan laba bersih yang signifikan, kenapa laba kotornya 28 miliar tapi laba bersihnya bisa mencapai 115 miliar ya. Jadi dari kenaikan laba yang signifikan ini ternyata ada laba lain-lainnya, di mana laba lain-lainnya ini cukup besar ya, sebesar 105 miliar sendiri. Ya, nah apa itu laba investasi lainnya? Sekarang kita cek di notes-nya ya. Teman-teman bisa lihat kalau misalkan teman-teman baca laporan keuangan, di sini ada notes nomor 5. Nah, teman-teman langsung masuk nih. Ya, investasi lainnya. Nah, kalau teman-teman baca di keterangan investasi lainnya ini ya, laba dari 105 miliar ini ternyata adalah laba dari investasi yang dilakukan oleh DMMX ya, di mana DMMX memiliki saham ya, atau surat berharga berupa saham sebanyak 50.000 unit atau 50.000 lembar saham. Dan harganya naik signifikan ya, alias modal penempatannya 40 miliar dan sekarang per 30 Juni 2021 laba yang belum terrealisasi. Jadi seperti kita beli saham itu ya, beli saham hijau kan belum dijual nih, maka di situ kan ada floating profitnya ya. Floating profitnya ini sekitar 105 miliar sendiri ya. Jadi kenaikannya ini juga sangat signifikan. Jadi ada laba lain-lain yang sangat besar ya. Dan kalau kita lihat di sisi asetnya ya, aset dari investasi lainnya ini ternyata diletakkan sebagai aset lancar, teman-teman. Artinya apa? Artinya kalau aset lancar ini ketika perusahaan membutuhkan uang ya, membutuhkan uang untuk kebutuhan likuiditas atau untuk kebutuhan membayar kewajibannya, maka saham ini pun bisa dijual ya. Jadi berbeda kalau misalkan investasi lainnya ini diletakkan di aset tidak lancar, seperti di sini juga ada investasi saham ya. Nah, kalau diletakkan di aset tidak lancar, maka bisa dikatakan bahwa perusahaan ekspansi membeli perusahaan baru yang itu akan
ibaratnya akan di hold panjang gitu ya, alias dia juga ingin masuk di bisnis tersebut. Tetapi kalau diletakkan di aset lancar, maka ini bukan ekspansinya, tapi dia hanya memanfaatkan ekses likuiditasnya saja, alias dana yang nganggur sebagian dibelikan saham dan ternyata harga sahamnya naik ya, dan sewaktu-waktu ini bisa dijual, kira-kira seperti itu. Artinya teman-teman sekalian, kalau misalkan kita membuang laba dari investasi lainnya yang sebesar 105 miliar tadi, maka proyeksi laba bersih di tahun 2021 ini sebenarnya turun gitu ya. Sebenarnya turun karena kenaikan laba bersih yang signifikan tadi disumbangkan oleh investasi lainnya tadi gitu. Tetapi kalau kita lihat secara pendapatannya ini memang naik. Nah, harapannya kalau misalkan kita pengen melihat prospek kinerja dari DMMX ya, kita proyeksikan pendapatannya saja gitu ya. Oke. Sekarang kita coba masuk di laporan arus kas dari perusahaan. Laporan arus kas perusahaan menurut saya juga mengalami pertumbuhan yang positif ya, kenaikannya signifikan ya, termasuk signifikan di mana di semester 1 tahun kemarin ya, laporan arus kas dari aktivitas operasinya masih minus 89 miliar, sedangkan di tahun ini per semester 1 ini positif ya, sudah positif 67 miliar rupiah. Artinya kalau misalkan kita proyeksi sampai akhir tahun 2021 ini bisa jadi ya aktivitas cash flow dari aktivitas operasi ini bisa positif sekitar 150 miliar sampai 250 miliar ya. Karena di tahun full year tahun 2020 kemarin cash flow dari aktivitas operasi masih minus 200 miliar. Oke, sebelum kita masuk valuasi, sebenarnya bisa kita simpulkan ya bahwa untuk kinerja dari DMMX ini di tahun ini bisa saya katakan mengalami pertumbuhan yang positif. Kenaikan penjualan sampai 65%, kemudian cash-nya berlimpah ya, dan arus kas yang positif di mana kenaikannya sangat signifikan. Ya, plus ekspansi yang dilakukan DMMX tahun ini yang seperti saya jelaskan di slide awal. Nah, sekarang kita masuk nih di valuasi harga sahamnya. Kira-kira masih oke nggak untuk kita beli gitu ya. Nah, harga 3.150 kalau kita hitung secara valuasi itu menunjukkan sudah 28 kali book value-nya ya, atau PBV sudah 28 kali. PER-nya sudah 1008 kali ya. PER ini kita menghitung dengan mengeluarkan laba dari investasi lainnya tadi ya. Tapi kalau misalkan kita memasukkan investasi ya, laba dari hasil investasi lainnya yang sebesar 105 miliar tadi, itu sebenarnya PER-nya pun ya juga sudah cukup tinggi, sekitar 180 kali. Jadi sudah tinggi juga gitu ya, sudah premium juga. Kemudian secara enterprise value ya, perusahaan ini memiliki enterprise value sekitar 22 triliun ya, karena di harga 3.000-an ini market cap-nya juga sudah sekitar 22 triliun sekian. Ya, apalagi kalau kita menghitung EV per cash flow pun ini juga sudah mahal, di mana EV dibagi dengan operating cash flow secara tahunan ya, kita anggap operating cash flow-nya positif 150 miliar, maka EV per operating cash flow itu sekitar 150 kali. Alias secara valuasi ini sudah sangat amat mahal. Nah, tetapi teman-teman sekalian ya, mahalnya valuasi itu belum tentu harga sahamnya tidak naik ya. Jadi selama trennya itu masih kuat, biasanya harga sahamnya itu akan tetap ikut naik. Nah, jadi kesimpulannya ya balik lagi ke kita. Kalau misalkan kita bertujuan untuk investasi, di mana kita beli sahamnya sekarang kemudian kita tinggalkan market ya, harapannya 2-3 tahun lagi harga sahamnya akan kembali ke fundamentalnya, maka untuk DMMX ini sudah kemahalan ya. Tapi bagi kita yang memang bertujuan untuk trading, kita suka trading atau spekulasi, ya DMMX ini masih bisa dipertimbangkan juga gitu ya. Jadi DMMX ini kalau menurut saya pribadi lebih cocok untuk trading daripada untuk investing. Oke, itu tadi review mengenai saham DMMX ya. Dan sekali lagi teman-teman sekalian ya, bahwa video ini hanya bersifat informasi umum saja. Jadi tidak ada rekomendasi beli maupun jual. Segala keputusan
ada di tangan Anda sendiri dan segala risiko yang timbul Anda tanggung sendiri. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.